Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Afik Jurnal. Target baik rekan-rekan semua, update penulisan daripada video tanggal 14 kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikalnya, rekomendasi broker ya, ada FBS, terutama dikhususkan untuk pemula dan untuk rekan-rekan yang mungkin dananya masih terbatas di bawah 100 ataupun 200 dolar standar ya. Menggunakan akun Sen itu tentunya risiko akan lebih kecil, akan lebih minim, dibarengi juga dengan konsep money management dengan baik dan benar juga. Hindari full layar, full lot, full margin, itu usahakan sebisa mungkin dihindari ya, karena itu kalau menurut saya itu adalah penyakit. Untuk linknya khusus untuk akun Sen hanya bisa diakses dengan menggunakan link yang ada di deskripsi ya. Nanti silahkan dicek sendiri pairnya dari segi mayor ataupun minor. Untuk forexnya gold, commodity kayak oil ataupun XPR, Nasdaq, semuanya bisa di trade dengan menggunakan akun Sen, dan historinya pun itu panjang banget. Contoh di gold, time frame besarnya kita masih bisa liatin histori di tahun di bawah 2000 ya. Kemudian dari segi fundamental yang akan menjadi fokus untuk malam ini adalah jam setengah 9 malam. Ada retail sales diperkirakan sih meningkat, tetapi klaim pengangguran awal ini nanti yang mesti dipantau juga. Jadi ada beberapa data kurang lebih yang akan menjadi fokusnya, itu ada 3 ya. Yang pertama adalah yang ada di sini, diperkirakan meningkat 0,2 menjadi 0,5. Kemudian klaim pengangguran awal ini nanti juga diperkirakan ada peningkatan, tapi ini cara ngebacanya terbalik ya. Kalau misalkan retail salesnya itu meningkat, secara otomatis bisa aja untuk menambah penguatan dari segi indeks dolar, tetapi berbeda dengan klaim pengangguran awal yang ada di sini. Kalau misalkan klaim pengangguran awal ini nanti meningkat di atas daripada perkiraan dan data yang sebelumnya, tentunya ngedorong untuk indeks dolar itu negatif ya. Kemudian dari monthly-nya, retail sales monthly ada sedikit penurunan, tetapi hati-hati, yang mesti diantisipasi adalah data yang sebelumnya ini ada revisi atau tidak. Jadi kesimpulannya untuk malam ini, ada 3 data. Kalau retail salesnya itu nanti meningkat dan klaim penganggurannya menurun, secara otomatis bisa nge-trigger untuk ngedorong indeks dolar semakin menguat. Tetapi kalau misalkan kebalikannya, retail salesnya itu di bawah daripada data yang sebelumnya dan klaim penganggurannya itu nanti meningkat, tentunya ini untuk ngedorong bisa jadi indeks dolar melemah atau koreksi terlebih dahulu dari segi teknikalnya ya. Kemudian masuk ke teknikalnya, dibahasin dulu dari segi indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar minggu ini, harga penurunannya ketahan kurang lebih di batas bawah pivot, kurang lebih ya, ketika mencapai level area tersebut itu ada reaksi. Untuk saat ini bermain-main di batas atas pivot. Kunci malam ini ada di 108.58. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, positif untuk indeks dolar terkoreksi ke bawah. Tetapi kalau misalkan sebagai level kunci malam ini masih tetap bertahan dan harga ini nanti mampu kembali bergerak di atasnya 109.13, kemungkinan bisa jadi ini nanti akan mencapai level area 109.600. Pembulatan maksimum sementara berada di history high minggu yang sebelumnya 109.96, atau sebagai psiko price levelnya berada di 110 kembali. Selanjutnya untuk gold, gold ini kemarin saya pakai untuk ngisi materi ya, jadi untuk level-levelnya ini kehapus semua. Saya flashback sedikit aja untuk monthly ya. Jadi pergerakan untuk monthly ini, analisa saya sih sebenarnya simpel. Saya tarik low sampai dengan high level area SRP yang ada di sini, di mana ada batasan pantau overnya 2842 sampai dengan 2877, ini sebagai over monthly. Kemudian support 3 dan 4, 2469 sampai dengan 2434. Kemudian kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, posisi harga itu masih bermain-main di kisaran level area 2702 atau sebagai resisten pertama weekly. Hati-hati di history high bulan sebelumnya berada di 2725, kurang lebihnya sih di kisaran level area tersebut. Jadi kalau kita lihatin dari segi monthly-nya, kalaupun ada kenaikan, kemungkinan ya, gambaran saya untuk malam ini sudah tidak jauh-jauh di antara 2702, maksimal adalah di 2725. Ini dari SRP monthly-nya ya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi weekly-nya, untuk menentukan pergerakan weekly ya, ini saya tarik low sampai dengan high minggu yang sebelumnya ya, kurang lebih ada di sini. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot ya. Untuk weekly itu bertumpuk antara monthly dan weekly-nya itu di antara 2654 sampai dengan 2655, ini ada 2 level area yang menumpuk. Cuman kalau kita lihatin dari perjalanan untuk minggu ini, dimulai kemarin tanggal 13 Januari 2025 ya, harga open market itu
berada di atasnya resisten, kemudian penurunan lebih lanjut tetapi ketahan kurang lebihnya pas di zona tengah atau sebagai pivot. Ada kenaikan di sini, yang ada di sini ini membuat konfirmasi penerusan harga, dan di sini juga terjadi lagi konfirmasi penerusan harga. Kemudian untuk kenaikannya ini sudah mampu mencapai level area resisten monthly ya, di atas history high minggu yang sebelumnya. Jadi untuk gold hari ini itu sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya. Kalaupun ada kenaikan lebih lanjut sebagai batasan pantau over untuk minggu ini, itu jatuhnya di kisaran level area di antara 2725 ini sebagai resisten ke 2 weekly. Batasan pantau over untuk minggu ini ada harga 2767 sampai dengan 2788. Cuman saya tidak antisipasi ke sana terlebih dahulu. Kemudian, dikarenakan untuk harga ini kan sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya, dan posisi harga ini kan berada di tengah-tengah ya. Kalau misalkan level area minornya ini saya tarik dari history high-nya sampai dengan resisten kedua weekly, zona tengah itu kurang lebihnya jatuh di 2708 sampai dengan 2715 atau zona yang saya blok merah di sini ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4-nya pun, kalau misalkan saya tarik ke kiri, di sini juga ada level area zona supply yang masih fresh. Jadi kalaupun ada kenaikan lebih lanjut menuju 2725, setidaknya level area SRP minor dengan batas atas 2715 ini harus di break terlebih dahulu, baru ada potensi ngambil zona mayornya yang berada di 2725. Tetapi kalau misalkan blok merah yang ada di sini bertahan, kemudian malam ini hati-hati karena ada dua level area bawah yang menumpuk. Zona yang saya blok orange yang ada di sini ini diwaspadai aja antara 2697 sampai dengan 2702. Jadi untuk kunci penurunannya, ada koreksi dari segi time frame kecilnya untuk gold malam ini sampai dengan besok akan terjadi jika harga ini nanti mampu kembali di bawahnya 2697 pembulatan ya, atau 2698. Dikarenakan untuk gold saat ini, saat video ini dibuat itu masih ketrap di antara history high sampai dengan resisten monthly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support, dan atasnya ini ada zona tengah atau sebagai level area minornya. Gambaran saya kalaupun ada kenaikan lebih lanjut menuju 2725, syaratnya adalah dia harus mampu break terlebih dahulu di 2715 untuk konfirmasi sebelum harga ini naik lebih tinggi ya. Tetapi untuk malam ini hati-hati. Kalau misalkan di antara level area 2708 sampai dengan 2715 ini bertahan, yang kedua adalah dia kehilangan level area 2697, hati-hati. Yang saya khawatirkan ini nanti bisa mendadak langsung pullback ke bawah. Zona pantaunya kurang lebih di antara 2673 sampai dengan 2666 atau zona yang saya blok biru di sini. Ini zona pantau pertama untuk hari ini sampai dengan besok. Kemudian zona pantau yang kedua itu ada level area kurang lebihnya 2638 sampai dengan 2645. Jadi ada kecenderungan kalaupun potensial koreksi dari segi gold ini nanti terjadi, waspadai dua level area zona yang saya blok biru di sini. Cuman untuk planning sebenarnya saya persiapan cari ancang-ancang setup sell kembali sebenarnya, tetapi saya harus pastikan terlebih dahulu zona yang saya blok merah di sini ya. Kemungkinan saya juga akan naruh sell limit di kisaran level area tersebut. Disclaimer, ini untuk posisi saya pribadi, jadi jangan diikuti ya tanpa ada analisa dan keyakinan dari masing-masing ya. Kalau misalkan saya gambar untuk planning saya pribadi, kemungkinan saya akan nyari di atasnya 2705 sampai dengan di bawahnya 2715, ruang geraknya sekitar 100 pip, tetapi saya lebih prepare karena ini khusus untuk swing, saya taruh untuk jarak stop lossnya itu sekitar 135, maksimum adalah 140 pip. Tetapi dari segi targetnya kemungkinan saya akan targetin langsung berada di bawah. Ruang geraknya itu sekitar 425 pip itu untuk TP pertama. TP yang kedua itu kurang lebih ruang gerak sekitar 675 pip. Mana yang valid sesuaikan juga dengan planning ataupun analisa masing-masing. Tetapi gambaran saya selama blok merah di sini bertahan, malam ini sampai dengan besok ada peluang kemungkinan akan pullback ke bawah. Tetapi kalau misalkan ke break, ringnya pun terbatas, maksimum tidak jauh-jauh di 2725. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin kenaikannya kurang lebih pas di level area SRP. Kalau misalkan saya lihatin dari segi time frame 4, kisi-kisi kemarin ya, sell ataupun buy. Yang terakhir adalah buy ya, zona minor yang di sini. Kenapa ada blok merah yang di sini? Ada di sini itu adalah pecahan level area SRP, zona minornya atau tengah-tengahnya ya, antara low sampai dengan support kedua minggu yang sebelumnya itu jatuhnya ya di blok merah di sini. Setelah diambil dia langsung ke dorong ke atas. Untuk rekan-rekan yang ada entry posisi buy harusnya sudah keluar dikarenakan dia kurang lebih pas mencapai level area 100.800. Harga ini ke reject ke bawah. Kunci penurunan untuk hari ini mampu atau tidak
dia kembali ke bawah 95.600. Kalau misalkan dia mampu dan kehilangan level area tersebut, berpotensi kemungkinan dia akan mengambil level area support. Tetapi kalaupun ada kenaikan, hati-hati, gambaran saya tidak jauh-jauh di 102.75 untuk Bitcoin malam ini sampai dengan besok. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Perjalanan untuk GBP USD untuk minggu ini, open market itu kurang lebih di bawah support pertama ya, dan harga ini kan ada penurunan tetapi masih gagal, masih belum mampu mencapai level area support kedua weekly. Kemudian harga ini terkoreksi ke atas tetapi tidak mampu mencapai level area zona tengah atau sebagai pivot ya. Kalau misalkan level area SRP ini saya pecah, kurang lebih dia cuman ngambil di 50%-nya atau kurang lebih ya zona yang saya blok di sini. Jadi dia ngambil di level area minor atau zona yang saya blok merah di sini, baru ada potensi kemarin itu pullback secara signifikan. Dari level area minornya untuk saat ini itu kembali ke history low minggu yang sebelumnya, harga ini masih ketahan di level area tersebut. Kalau misalkan malam ini kehilangan level area tersebut, hati-hati, ada potensi kemungkinan bisa aja ini nanti GBP USD mendadak drop secara signifikan, yang akan menjadi targetnya adalah di 1.2064. Tetapi kalaupun misalkan ada kenaikan, syaratnya untuk menuju zona tengah atau sebagai pivot minimal H4 dia harus mampu tutup kembali di atasnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten, baru ada potensi harga ini nanti mengambil zona tengah atau sebagai pivotnya sebelum drop secara signifikan ya. Tetapi gambaran saya berat, terkecuali trigger dari fundamental Amerika itu nanti negatif, baru ada potensi ke pivot. Tetapi kalau misalkan positif, hati-hati, bisa aja ini nanti langsung drop ke bawah secara signifikan. Jadi untuk zona tengah bagian bawahnya atau level area minor, kalau misalkan saya tarik di low sampai dengan support kedua, kurang lebih yang akan menjadi target terdekat, hati-hati di blok merah bagian bawah yang ada di sini ya. Jadi waspadai level area 1.2111 sampai dengan 1.2114, hati-hati di level area tersebut. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD untuk minggu ini, open market itu berada di support. Penurunannya dia cuma ngambil di level area minor, blok merah di sini, kemudian ada kenaikan. Dan untuk yang kemarin ini kurang lebih pas, ketika dia mencapai batas atas pivotnya 1.0352 ya, dia ke reject. Kunci kenaikannya berada di sini. Selama daily close-nya belum mampu tutup di atas level area tersebut, hati-hati arah bawah. Posisi harga saat ini sudah mampu kembali di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot. Terlepas dari fundamental yang akan rilis nanti, kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, gambaran saya bisa aja ini nanti langsung drop ke bawah ya. Cuman kalau misalkan dijadikan untuk cari ancang-ancang setup sell, pertanyaannya kalau misalkan dapat harga sekarang, berani atau tidak naruh stop loss sekitar 50 pip. Tetapi dari segi targetnya masih ada ruang sekitar 100 pip di level area zona minornya. Maksimum support 2, ruang gerak sekitar 140 pip. Cuman ini gambaran ya, jangan dipakai untuk sinyal. Jadi hati-hati, ada peluang kemungkinan terlepas dari segi fundamental. Kalau kita lihatin dari segi teknikal, ada potensi kemungkinan akan lanjut ke bawah. Tetapi kalau misalkan trigger dari fundamental itu nanti hasilnya adalah negatif untuk Amerika atau USD, kemungkinan dia akan spike dulu ke atas, baru ada potensi penurunan lebih lanjut. Hati-hati di 1.0398. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD kita bahasin dulu. Untuk perjalanan minggu ini dimulai kemarin tanggal 13 itu open market itu kan berada di low minggu yang sebelumnya ya, sedekat mungkin, dan history low minggu yang sebelumnya ini sudah mampu di break kemudian terkoreksi ke atas. Kenaikannya atau koreksinya dari segi AUD USD kurang lebih juga dipasin nggak jauh-jauh di batas atas pivot dan mendadak drop secara signifikan, tetapi masih ketrap di zona tengah. Penurunannya pun ketahan di 0.6200 ya. Jadi untuk kunci kenaikannya AUD USD, syaratnya daily close body candle-nya harus mampu tutup terlebih dahulu di atasnya 0.62400, baru ada peluang kemungkinan ke resisten pertama weekly. Tetapi kalau misalkan sebagai level kunci untuk minggu ini masih mampu menahan pergerakan, hati-hati arah bawah yang akan menjadi targetnya. Gambaran saya kalaupun dia kedorong ke bawah 0.6166 kembali maksimum, sementara berada di zona minornya 0.6119 sampai dengan 0.6105. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD flashback sedikit dari open market tanggal 13 ataupun hari Senin kemarin, kurang lebihnya itu opennya berada di resisten ya. Kemudian harga ini mampu kedorong ke atas tetapi masih gagal, belum mampu break high di minggu yang sebelumnya dan terkoreksi ke bawah. Kurang lebihnya juga dipasin di level area support pertama weekly. Kemudian
USD CAD untuk hari ini ada kenaikan tetapi masih ketahan di batas atas pivot. Kalau misalkan untuk malam ini kehilangan level area batas atas pivot, ada potensi kemungkinan dia akan lanjut ke atas yang akan menjadi next targetnya di antara resisten sampai dengan history high minggu yang sebelumnya. Maksimum sementara itu berada di level area minornya yang berada di 1.4486 sampai dengan 1.4483 ya. Kalau disuruh memilih, mending saya buy stop kurang lebihnya dengan jarak untuk stop lossnya ruang gerak sekitar 45 sampai dengan 60 pip, kasih ruang gerak ya, karena ini untuk swing. Untuk targetnya saya lebih prepare history high minggu yang sebelumnya ruang gerak 60 pip, maksimum ruang gerak sekitar 90 pip berada di zona minor yang ada di atas ini. Untuk gambaran saya ya, kalau misalkan disuruh memilih antara sell ataupun buy, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy. Trend untuk saat ini di USD CAD adalah posisi uptrend, penurunannya kemarin itu hanya sebatas koreksi dari segi time frame kecilnya. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss kalau kita lihatin dari segi time frame satunya di tanggal 13 open market untuk minggu ini itu berada di resisten. Kenaikannya sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya. Penurunannya ketahan di level kunci untuk minggu ini, kurang lebih masih gagal bergerak di bawah level area tersebut. Kenaikannya kemarin juga sudah mampu mencapai level area minornya di antara batas atas pivot sampai dengan resisten pertama ya. Jadi ada peluang besar kemungkinan USD Swiss ini akan ada kenaikan dalam waktu dekat ini, tetapi yang akan menjadi targetnya gambaran saya 0.9188 ya, ini kalau misalkan ada kenaikan. Tetapi kalau misalkan ada penurunan, kunci berada di bawah 0.9075. Selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, hati-hati arah atas. Untuk planningnya saya lebih prepare nyari ancang-ancang setup buy, tetapi untuk titik entry-nya sesuaikan juga dengan planning masing-masing. Usahakan di atas pivot dan sedikit di bawahnya batas atas pivot ya. Tapi saya lebih prepare kalau misalkan rekan-rekan sudah dapat sih nggak masalah, tetapi kalau misalkan belum dapat, cari sendiri di antara dua level area yang ada di sini untuk titik entry buy-nya, tetapi dari segi jarak stop loss-nya di bawah batas bawah 0.9075, ruang gerak sekitar 35 pip ya kurang lebihnya. Kemudian dari 35 pip sampai dengan 40 pip ya, ini untuk jarak stop loss-nya, tetapi dari segi targetnya masih ada ruang sekitar 80 sampai dengan 95 pip lah kurang lebih. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen open market di hari Senin kemarin, kalau kita lihatin perjalanannya itu kurang lebihnya dia open di kisaran zona tengah batas atas pivot di sini ya, dan penurunannya level minor sudah diambil. Kenaikannya pun ini kalau misalkan level area SRP-nya saya pecah ya, kurang lebih di sini juga ada level area minor juga ya, dan drop secara signifikan. Untuk penurunannya atau koreksinya dari USD Yen itu kurang lebih dia ketahan di level area support kedua weekly 155.36. Sebagai level kunci untuk hari ini adalah di level area yang ada di sini. Selama mampu menahan pergerakan dan dia tidak mampu bergerak di bawah, saya lebih prepare cari ancang-ancang setup buy. Untuk titik entry-nya sesuaikan dengan planning masing-masing, usahakan di atas support 2 ya, ini untuk cari ancang-ancang setup buy-nya. Kalau misalkan saya gambar kurang lebihnya ya, terserah mau entry sekarang atau nunggu kesempatan harga kedorong kembali sedikit ke bawah, itu pun kalau mau, tetapi ini agak lebar jarak stop loss-nya. Ruang gerak itu sekitar di antara 80 sampai dengan 100 pip, ini untuk jarak stop loss-nya USD Yen untuk hari ini sampai dengan besok ya. Tetapi dari segi targetnya saya lebih prepare nargetin di zona tengah atau sebagai pivot. Ruang gerak sekitar 170 pip, kemudian maksimumnya adalah di 250 pip, sedikit berada di resisten pertama weekly. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.